Teka-teki kematian satu keluarga yang ditemukan tewas diduga diracun di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat ternyata menguak fakta lain yang lebih mencengangkan. Pelaku tak lain adalah suami korban yang bersama dengan kedua tetangganya di Cianjur pernah melakukan serangkaian pembunuhan lainnya. Kasus satu keluarga tewas diduga diracun di Bantar Gebang, Bekasi memasuki babak baru. Kasus ini ternyata kasus pembunuhan berantai dengan 3 orang pelaku yang saling bertetangga. Terkuaknya kasus ini bermula dari penelusuran riwayat rumah tinggal suami korban, Ai Maimunah, di Cianjur, Jawa Barat. Solihin diketahui menghilang bak di telan bumi pasca sang istri dan anaknya tewas diduga diracun. Di rumah Solihin, polisi menemukan hal yang janggal berupa sebuah lubang yang dicor yang ternyata berisikan jasad 2 orang dewasa. Pemeriksaan ke rumah tetangga pun kian mengejutkan karena polisi juga menemukan lubang yang serupa. Polisi pun menangkap 3 pelaku yaitu Wowon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan Dede Solehudin. Berdasarkan pemeriksaan, polisi menyatakan para pelaku merupakan pembunuh berantai berkedok penipuan yang menjerat para korbannya untuk mendapatkan kekayaan dari harta para korban. Setelah fakta-fakta saintifik, olah TKP, hasil lapor, hasil visum et repertum, maka tentunya penyidik mencari tahu siapa pelakunya. Dan berdasarkan hasil investigasi pemeriksaan kepada saksi-saksi, ditemukan bahwa pelakunya adalah saudara Wowon Erawan alias Aki, Solihin alias Dullah, dan saudara MDD Solehudin. Ketiganya ternyata orang dekat dari para korban. Bahkan salah satu pelaku ini merupakan suami dari korban. Pertanyaan kemudian adalah apa motif daripada para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara memberikan racun pestisida kepada para korban. Ada sebuah fenomena ini yang akan menjadi pembelajaran sosial buat kita semua, dan mohon teman-teman media menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pelaku ini berdasarkan pengakuan melakukan sebuah perjalanan perjuangan pembunuhan. Bahasanya mereka, perjalanan perjuangan pembunuhan. Ternyata korban meninggal dunia yang di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Para pelaku mengaku sudah melakukan 8 kali pembunuhan dengan cara diracun hingga membunuh jasad korban ke laut. Ketiga pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Tim TV One mengabarkan. Kematian 3 orang, seorang ibu dan 2 anaknya yang jasadnya ditemukan di dalam rumah di Kampung Ciketing Udik, Kabupaten Bekasi ternyata bagian dari pembunuhan berantai.
Pelaku merupakan suami korban yang juga mantan ayah tiri korban. Bagaimana gambaran keluarga korban di tengah masyarakat sekitar? Kita bergabung dengan reporter TV One Maksanudin yang berada di lokasi rumah korban di Kampung Ciketing Udik, Bekasi. Maksanudin, apa informasi yang bisa digali dari lingkungan rumah korban terkait dengan pelaku dan juga korban itu sendiri, Maksanudin? Ya, Cinta dan pemirsa TV One, saat ini saya berada di lokasi TKP pembunuhan satu keluarga diracun oleh tersangka yang saat ini sudah diamankan pihak Polda Metro Jaya. Memang pada Kamis tanggal 12 Januari lalu di Kampung Ciketing Barat, Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi ini dikejutkan dengan adanya satu keluarga yang ditemukan terkapar dan di dalam rumah dengan kondisi terindikasi keracunan. Namun demikian memang terdapat 2 korban yang dapat diselamatkan dan belakangan memang diketahui salah satu korban yang selamat ini atas nama Dede itu diduga terlibat dalam kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh 3 orang tersangka atas nama Wawan alias Aki, Solahuddin dan Dede. Demikian, Cinta. Jika diketahui bahwa ini adalah suami dan juga tetangga daripada korban, bagaimana perilaku mereka bersosialisasi antar tetangga di lokasi mereka ini? Iya, memang keluarga ini baru mendiami rumah kontrakan di Kampung Ciketing Barat ini sejak dua pekan lalu, dan warga mengaku memang belum banyak interaksi yang terjadi dengan keluarga asal Cianjur ini. Warga hanya mengetahui bahwa mereka datang dari Cianjur untuk mencari kerja di wilayah Bekasi khususnya. Memang ada beberapa warga bercerita saat salah satu korban yang tewas atas nama Maimunah itu di warung tempat penjual kopi. Saat itu dirinya bercerita bahwa pada hari Rabu sebelum kejadian peristiwa ini, korban menceritakan bahwa pihak suaminya akan menjemput keluarganya untuk kembali ke kampung halaman di Cianjur. Namun pada Kamis tanggal 12 itu warga justru dikejutkan dengan ditemukannya keluarga ini yang dalam kondisi terkapar karena diracun oleh suami korban sendiri. Demikian. Walaupun memang baru menempati wilayah tersebut, namun sosok atau bagaimana dia berinteraksi dengan tetangga, apakah sudah ada informasi terkait hal itu? Sejauh ini memang warga tidak banyak tahu tentang keluarga ini sendiri, karena memang warga hanya melihat aktivitas dari keluarga ini hanya keluar rumah, aktivitas masuk ke rumah, dan belum ada interaksi secara masif antara warga sama dengan korban. Demikian saja. Baik, Maksanudin melaporkan langsung dari Kampung Ciketing Udik, Bekasi.